Salam damai sejahtera untuk orang-orang terbahagia di dunia. Nama saya Ridwan. Jadi ini cerita 2 tahun yang lalu. Suatu sore ketika saya di rumah, saya diteleponin oleh seorang saudari dari Tiongkok. Mungkin dia melalui orang lain karena dia tahu bahwa saya itu adalah Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, pernah melayani di Tiongkok. Jadi dia cari saya, mau minta tolong. Dia bilang, bisa nggak tolongin saya? Saya bilang, tentang apa ya? Dia bilang, tentang visa dia sudah kelewat. Saya bilang, udah lewat berapa lama? 4 tahun. Nah, ini ceritanya begini. 5 tahun yang lalu, dia sama mamanya datang ke Indonesia, jadi nikah dengan orang warga negara Indonesia. Setelah itu melahirkan 1 anak, setelah itu mungkin ya, udah setelah beberapa bulan kemudian, mereka tinggalkan bersama mungkin udah 4-5 tahun. Setelah itu mungkin ada selisih sama suaminya tinggalin mereka. Jadi mereka bertiga itu terlantar di Jakarta. Nah, ketika mereka minta bantuan ke duta besar Tiongkok itu, mereka memang dibantu, katanya diperbarui paspornya. Cuma salah satu yang mereka nggak bisa bantu adalah dari imigrasi Indonesia mau balik ke Tiongkok itu dia nggak berdaya kalau duta besarnya. Jadi lebih baik kamu sendiri urusin tentang imigrasinya. Nah, dia mentoknya di imigrasi, ya kan? Soalnya udah 4 tahun lebih. Nah, saya bilang, Dek, saya terus terang, saya nggak kenal sama imigrasi, ya. Cuman saya mau bantu cari informasi, coba bisa bantu Ade nggak, gitu. Nah, setelah selesai telepon itu, sore itu saya berdoa Tuhan, saya bilang, Tuhan, apakah ini satu PR untuk saya, untuk kebaikan Tuhan? Karena saya tahu Tuhan Yesus itu penuh kasih, penuh belas kasihan. Kalau Mandarin kan namanya 神的是有爱有怜悯的爱的神. Nah itu ya, maka saya bilang dia, Dek, pokoknya begini deh, saya berusaha ya, pokoknya kita nanti seminggu lagi saya kabarin tentang hal ini. Kemudian saya cari orang imigrasi yang bersangkutan imigrasi sama orang imigrasi juga, dua-duanya saya cari. Ternyata itu ada peraturannya, telat 1 hari 1 juta. Nah berarti 4 tahun itu kurang lebih kan satu orang tuh 1 tahun kan 365 juta. Jadi 4 tahun kurang lebih kan 1,3. Nah 2 orang dewasa, 1 anak lagi minimal tuh 4M habis. Dalam hati saya juga bingung, wah ini mah mentok ini, ya kan. Nah akhirnya suatu ketika dalam 1-2 hari juga ada satu engkau-engkau cari saya, Pak Ridwan. Dia soalnya dikenalin teman, hal ini mah gampang, deportasi aja, paling sekarang kita tangkap dulu, ya dikurungin dulu, sebenarnya berapa lama? Ya nggak tentu, kadang seminggu cepat, kalau misalnya sebulan, ya kan? Saya kan bilang itu kan ada ibunya, mamanya kan udah tua, tuh ada anak kecil, ntar kita aturin lah, pokoknya ntar tahan di luar gitu, dia bilang pokoknya. Saya dengar dia ngomongnya tuh gampang bener. Terus saya tanya, kapan kita mulai laksanain? Nah dia bilang, sekarang udah mau Idul Fitri, 7 hari kan liburnya. Setelah Idul Fitri lah kita mulai jalanin. Selama Idul Fitri itu saya nggak kemana-mana, saya selalu di rumah. Saya doain Tuhan, biarlah mereka bisa pulang. Karena kesian mereka terlantar di Jakarta, nggak bisa balik ke Tiongkok. Gitu kan. Nah setelah Idul Fitri udah lewat, saya telepon, Pak Tony, kapan kita mau ke imigrasi, mau beresin ini? Aduh sorry ya, you punya itu kan Tangerang punya imigrasi, sedangkan saya kan di sini di Jakarta Barat, nggak bisa saling mendahului. Jadi sebaiknya kamu sendiri yang ke imigrasi Tangerang. Wah, saya udah lemas bener. Harapan itu penuh udah lemas tuh. Terus saya bilang, kalau saya ke sono ketemunya siapa? Pokoknya you ke sono deh, you kasih tahu kondisi seperti kamu seperti apa deh. Mau nggak mau saya didampingin seorang yang ada sedikit lumayan lah kita ke kantor imigrasi. Ketika kita ceritakan masalahnya tentang orang Tiongkok itu, saya dikuliahin. Bapak salah,
Kenapa harus tolongin mereka? Lapor aja ke kita tinggal tangkap aja gitu urusan kita. Bapak tuh berapa banyak tuh negara kita dihabis sama mereka tuh selama 4 tahun tinggal di sini. Saya dikuliahin. Saya bilang, Pak, maaf Pak, saya tuh nggak ngerti tentang ini, soalnya cuma karena gereja minta bantuan ya saya bantuin. Saya alasan begini. Kebetulan saya bawa itu surat dari gereja yang ingin mendukung gitulah. Nah, ketika dia baca surat itu sambil baca, HP dia bunyi. Bunyi dia langsung siap Bang, siap. Di sini wanita itu kira-kira 35 tahun, ibunya itu kurang lebih di bawah 70 tahun lah, sekitar 67, 68. Tuh ada satu anak kurang lebih 4 tahun, 5 tahun. Iya siap Pak, siap. Telepon dia taruh. Udah sekarang begini aja, Bapak sekarang paspornya kasih saya dulu. Ya, setelah kasih saya 2 hari kemudian saya WA Bapak, orang itu bawa sini, kita foto. Ya, nanti kamu siapin tiket untuk pulang. Terus saya juga agak bingung, apa nih benar kejadian begini? Terus saya tanya, Pak, mereka itu dikurung nggak? Enggak. Pokoknya ikutin petunjuk saya, ya, nggak ada apa-apa. Pokoknya saya kembalikan mereka ke Tiongkok aja. Yang penting you siapin tiketnya 7 hari kemudian. Akhirnya paspor saya kasih mereka, ya. Terus 2 hari kemudian mereka dipanggil, saya bawain. Saya juga masih khawatir nih, takutnya integrasi, antara mentok-mentoknya di mana. Ternyata apa juga nggak ditanya, cuma di foto, tuh dia lihat, dia ketik kertasnya di paspor tentang namanya, apanya, tuh ditanya ini nama kamu bukan, gini ini dia cocok, udah dia pulang, udah. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, pokoknya nanti hari H kamu ke bandara, nanti petugas kita juga ada di situ, ya. Nah ketika hari itu saya bawa mereka ke bandara, check-in di situ. Nah ada 2 petugas imigrasi udah tungguin. Nah mereka udah check-in, langsung mereka dibawa ke imigrasi dalam, lewatin itu. Soalnya nanti saya cerita, nah saya lewatin itu, paspor itu tetap ditahan sama imigrasi. Sampai di atas pesawat, itu paspor itu baru serahin ke pramugari. Nah itu cerita dari saudara ini, kontak ke saya, dia bilang sekarang saya udah, soalnya saya ngomong begini, kamu kalau udah duduk di pesawat, udah mau berangkat, tolong WA ke saya ya. Saya pikir tenang, jangan sampai udah saya pulang, tahu-tahu masih ditahan di imigrasi kan. Nah akhirnya dia bilang saya udah berangkat. Nah saya ingin menyampaikan ke bapak-bapak, Tuhan itu penuh ajaib. Yang sekarang yang telepon, yang mereka angkat telepon itu dari siapa saya pun juga nggak tahu. Benar, itu nggak tahu siapa. Maka saya bilang Tuhan itu ajaib, kalau mau mengerjakan sesuatu itu luar biasa. Maka sangat mengagumi karya Tuhan Yesus. Ini suatu hal yang membuat saya seumur hidup itu nggak bisa lupakan, bukan lupakan apa ya, nggak bisa lupakan. Tuhan itu begitu baik mengasihi mereka, walaupun mereka maaf ya mungkin bukan Kristen ya, tetapi tetap mengasihi mereka begitu baik. Segala puji syukur hanya untuk Tuhan Yesus Kristus.